Kemudian juga yang kami muliakan seluruh orang-orang tua kami, guru-guru kami, seluruh jamaah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Sebulu Salam. Dalam kesempatan ini ayahanda kami, bapak ibu orang-orang tua kami, izinkan kami, seingat kami berkaitan tentang penyambutan bulan suci Ramadan ini sudah pernah kami sampaikan. Yang ada di depan kita ini coretan kecil ini 10 Mei 2019 pada hari Jumat juga sudah pernah kami sampaikan sedikit, tapi mengulang kaji menghemat waktu karena asar juga 15.36 kalau kami tidak salah. Jadi Bapak Ibu, dalam menyambut bulan suci Ramadan ini ada 3 hal penting yang harus kita ingat. Perkataan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan inna asbaba muda'afatil udzuri salah satun. Ada 3 faktor yang menyebabkan pahala kita ini semakin banyak. Salah satunya faktor tempat. Bapak Ibu nanti sholat tarawih di rumah berjamaah, tarawih juga berjamaah tapi di masjid, maka pahalanya lebih banyak di masjid. Tempat itu menentukan. Di dunia ini kita tahu ada 4 masjid yang banyak pahalanya: Masjidil Haram, Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, Masjid Quba. Kemudian yang kedua, tentunya ada faktor sarfuz zaman, mulia karena ada waktu. Di Al-Quran Allah sudah menjelaskan inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran. Ada 12 bulan di sisi Allah. Nama bulan ini sudah ada semenjak Adam diciptakan. Contoh 12 Rabiul Awal lahir Rasulullah, tahun nggak ada. 27 Rajab Isra Mi'raj, tahun keberapa? Tidak ada. Nama bulan itu sudah ada. Tapi ini yang kita sedihkan Bapak Ibu. Kenapa dikatakan bulan haram? Saya sebutkan, sudah lewat yang pertama Rajab, itu bulan haram. Mana bulan yang kedua diharamkan Allah? Yaitu bulan tentunya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kenapa ini diharamkan? Sebab budaya adab jahiliyah. Mereka tahu bahasa kampung orang Singkil ini kemali. Dia mau mencuri, dia akan tanya bulan. Ini bulan apa? Rajab. Wah, kemali, orang nohok. Diam. Ayo kita membunuh, kita perang dengan bani-bani ini. Bulan apa? Muharram. Nggak boleh. Orang akan datang ke Mekah berbondong-bondong, mau ke Baitullah, mau namanya haji, mau ziarah, mau apapun. Maka ketika bulan haji datang, pasti aman perjalanan menuju Baitullah. Maka dikatakan bulan haram. Seandainya kita beramal di bulan yang 4 ini, secara otomatis Allah tambah pahalanya. Pun sebaliknya, kalau kita lakukan yang dimurkai oleh Allah, maka juga akan berlipat. Maka semangat orang Arab, pra datang bulan yang sangat mulia, maka di bulan Rajab ini ada satu doa kita dianjurkan oleh Nabi, Allahumma barik umrana fi Rajaba wa Sa'bana wa bakhlighna syahri Ramadan. Ya Allah, berkahi umur kami di bulan Rajab dan Sa'ban, sampaikan kami ketemu dengan bulan Ramadan. Semoga kiranya Allah berikan kita kesempatan kepada kita semuanya yang berhadir ini bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin. 2 faktor, tempat, waktu. Ini yang ketiga unik. Sarful ilmi, bertambah pahala kita karena daya dukung ilmu. Ini penting Bapak Ibu. Saya teringat ada sastrawan kita Taufik Ismail, beliau mengatakan Republik Indonesia ini sekarang tuna baca. Ranking di Asia, Indonesia nomor 65 membaca. Coba cek Bapak Ibu ayah bunda kami, berapa anggaran kita dalam rumah tangga membeli buku. Saya rasa kalau berangkat ke warung makan agak sedikit tinggi kosnya kita berikan. Tapi ketika membeli buku nampaknya agak kurang. Bayangkan di zaman kerajaan Abbasiyah, seorang gubernurnya ketika dilantik berangkat ke Mesir jadi gubernur, dia akan sewa unta sampai 70 unta untuk mengangkut bukunya. Sudah punya 400.000 judul buku. Raja Prancis pada saat itu koleksi bukunya cuma 2.000. Maka jujur ke titik poin terbatasnya waktu, maaf, si A sholat
si B sholat, si C sholat, si D sholat, si E sholat, pahala mereka yang 5 ini beda. Contoh, kita mau sholat Jumat, pahala kita pertama ditentukan siapa duluan datang. Dalam I'anatul Talibin jelas, pahala orang yang sholat datang duluan berjamaah ke masjid itu sebesar onta. Yang kedua sebesar seekor keledai. Yang ketiga sebesar kambing jantan. Kelima ada lagi dan seterusnya ayam jantan, ayam betina, telur. Bagaimana yang ketujuh, ke-8, ke-9, 1 butir telur itulah mereka bagi. Coba cek dulu orang-orang tua kita berlomba-lomba duluan datang ke masjid. Kalau sekarang enggak ajan Pak Haji, nak den, malah lagi sebatang lagi jak sang den. Orang sudah itikaf di masjid, dia datang ajan dulu, otomatis pahalanya berbeda Bapak Ibu. Kemudian contoh lagi, si A sholat, kita tanya, A berapa rukun sholat? Saya 13, kitab saya perukunan. Si B berapa? 14, saya sedikit naik kaji Fathul Qarib. Yang C berapa rukun sholat? Wow, saya mengaji i'anah atau mahali, saya 17. Kamu berapa rukun sholat? 18, saya mengaji tupah. Satu orang ditanya, namanya Belangun, ente sholat? Iya. Berapa rukun sholat? Aku mak ada aku betul, ku kalau sembahyang bagi aku. Otomatis pahalanya berbeda. Satu saya contohkan Bapak Ibu orang-orang tua kami, ini yang paling penting stressing kami adalah ilmu. Persiapkan ilmu pengetahuan menjelang Ramadan. Ada buku fikih Ramadan ditulis oleh almarhum Profesor Ramli Abdul Wahid, guru besar hadis UIN. Kemudian ada lagi buku fikih Ramadan ditulis oleh sahabat kami namanya Imamul Autan, guru di Raudatul Hasanah. Contoh Bapak Ibu, kita kan biasanya dulu doa makan sahur bagaimana? Saya ingat saya begini, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kan itu yang lazim. Bagus, nggak ada masalah. Apakah sama pahalanya dengan orang yang tahu? Ada orang yang membaca nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kenapa dia baca Ramadhani? Ini pasti membingungkan Bapak Ibu, karena ada namanya nahu sorof. Maka ilmu ini penting. Harapan kami Bapak Ibu, soal lapas niat tidak jadi masalah, tapi yang jadi mendasar adalah tentang rukun. Bagaimana syarat, bagaimana ketika kita puasa bulan Ramadan. Kadang-kadang ada adat satu budaya di daerah kita ini, harus dia duluan 1 hari puasa daripada orang lain. Apa pula referensinya ini? Padahal kata Rasulullah jelas, sumu li ru'yah wa abtiru li ru'yah. Puasa karena ru'yah, berbuka atau berlebaran karena juga ru'yah. Jadi artinya hadirin Bapak Ibu, catatan penting kita adalah ilmu pengetahuan. Kemudian juga jadi catatan penting ini untuk memotivasi kita beribadah. Ketika datang bulan Ramadan, ada 3 jenis amalan pahalanya sama. Hadisnya sahih, muttafaq alaih. Pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Jawabannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, maka Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Kita dapat kategori nanti puasa. Yang kedua ini, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang sholat malam, di sini ada yang menyebutkan sholat taraweh, ada yang menyebutkan tahajud, ada yang menyebutkan qiyamul lail, terserah. Dalam hadis yang sahih disebutkan, tolonglah sholat malam di bulan Ramadan. Pahalanya apa? Sama dengan yang puasa, ampun dosa yang telah lalu. Ini yang paling mantap. Yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan sholat hanya tok pada malam Lailatul Qadar, maka Allah juga ampunkan dosanya yang telah lalu. Maka kepada Bapak Ibu orang-orang tua kami closing ceramah kami ini, pentingnya tadi kami katakan adalah ilmu. Maka ketika kita tahu tadi sudah ada yang 3 ini, maka kita jaga. Ya Allah, semoga saya kategori orang yang dirindukan surga. Yang pertama tadi tentu puasa.
Yang kedua, sholat tarawih. Yang ketiga, ya Allah, saya sempatkan menjaga malam Lailatul Qadar. Ketika tiga-tiganya kita peloreh, kita sudah mendapatkan, kita sudah diberikan Allah kesempatan yang tiga ini, maka sungguh luar biasa Bapak Ibu. Jadi dalam kesempatan kali ini terakhir juga kami sebutkan, surga itu ternyata yang dirindukannya pertama adalah orang yang deretan membaca Al-Quran. Yang kedua juga ada orang yang menjaga lidah. Di hadis yang lain salah satunya fa'ammal arba'atul ladzi yajtanibuha fal kisbu. Ada 4 hal yang mesti kita hindarkan. Salah satunya ini berbohong atau menjaga lidah. Yang ketiga adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Tentu mat'imul ji'an ini kepada orang yang sedang berpuasa. Bapak Ibu, saya yakin sudah pernah umrah di bulan Ramadan sebahagian kita. Cek Masjid Nabawi. Saya ketika bulan Ramadan sangat rindu sekali Bapak Ibu. Saya pernah bersama dengan orang tua kami, Ibu Hajah Anisah, kalau saya tidak salah bulan Ramadan. Ada unik Bapak Ibu ketika di Madinah, habis nanti kita salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, datang terus pekerja, orang-orang dermawan. Bawanya plastik, kembangkannya, minggir, enda lapaen bekas kaminahan membuka. Susunnya semua makanan. Untuk nasi biryani itu di luar beberapa kontainer, karena mungkin kita tidak paham. Sudah di pintu sudah ada yang menarik kita. Kona membuka bekas kuda, duduk. Kona membuka tempatku. Ternyata ada yang unik. Ada satu pojok di Masjid Nabawi, kadang kan enggak ada jamaahnya. Tengoknya, ya Allah, banyaknya makanan saya ini, kok enggak ada yang duduk, kurang semangat orang. Dia ambil uangnya Bapak Ibu di mobil. Maka dia taruh itu Bapak Ibu, ini tadi semacam nasi. Dia taruh uang Bapak Ibu yang 500 real. Dia taruh, susun. Otomatis saya waktu itu mahasiswa dan memang ya sama dengan Ibu Hajah, ya duit 500 real halal 2.200.000, dapat lagi makanan. Keke aku Bapak Ibu. Oh, ini yang saya tunggu. Itulah semangat motivasi ini tadi Bapak Ibu. Mut'imul ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Saya juga pernah transit ketika kita mau berangkat Bapak Ibu, dulu belum ada langsung pesawat di Dubai. Kadang kita di Oman menginap 1 malam. Apa yang kejadian kalau bulan Ramadan Bapak Ibu? Mereka bawa kulkasnya keluar. Mereka isi penuh dengan makanan dan minuman. Mereka tulis madzanan lima yurid. Ini gratis kepada siapa yang mau. Karena semangatnya di bulan Ramadan berinfak, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Coba lewat kita naik mobil, haus nggak perlu beli kita ke market, tinggal buka yang di pinggir jalan ambil. Orang yang punya, pulang dia dari sholat tarawih, dia berdoa, ya Allah, semoga habis makanan saya dalam kulkas diambil oleh para orang yang musafir. Bukanya habis, alhamdulillah, besok isi lagi, kasih lagi. Coba, begitulah semangatnya orang Arab. Kalau membaca Quran luar biasa. Semangat nakalak kade-kade lay sohaya balai serendang bulan puasa, penting hingkue sapi kipang kembang loyang. Coba cek bang dosa puasa, beda motivasinya. Saya teringat mama saya waktu saya kecil dengan uning saya ini, gong nih, lemah kelakin hasil tamang pelut puasa ini nah kulit kade bohongan main kipang Bapak Ibu. Coba kalau orang Arab tidak kenal, maka paling tidak tadi saya katakan ada 4 hal orang yang dirindukan oleh surga. Salah satunya memberi makan kepada orang yang lapar. Yang terakhir adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mungkin ayah bunda ini cuma yang dapat kami sampaikan karena ada waktu kita 10 menit lagi lebih kurang untuk membahas bagaimana struktur kepengurusan IPHI di masa yang akan datang, atau periode 2019 ke 2024 atau 2021 sampai dengan 2026. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kembali kami serahkan mikrofon ini kepada moderator atau kepada mungkin yang pembawa acara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.